Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Harbone. Di channel ini, saya akan menemani waktu santai kalian dengan membahas kasus-kasus kriminal pembunuhan yang pernah terjadi di Indonesia. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel ini, like videonya, dan aktifkan tombol notifikasinya. Serta tuliskan komentar positif kalian. Dan jangan lupa untuk bagikan video ini. Baiklah, tentang kasus ini, mari kita buka arsipnya. Apakah kalian tahu tentang rumah Karundrung? Iya, salah satu rumah yang terletak di kota Makassar, tepatnya di Jalan Karundrung, Kecamatan Rapocini, Kelurahan Karundrung, Sulawesi Selatan. Konon ceritanya rumah ini dikenal sangat angker. Begitu terkenalnya di warga Makassar, rumah angker Karundrung menjadi urban legend tersendiri di sana. Rumah itu bahkan menjadi inspirasi wahana rumah hantu di salah satu mall di kota Makassar. Sudah banyak cerita tentang kejadian-kejadian mistis yang bermunculan di masyarakat. Banyak warga yang pernah mengalami kejadian aneh di sekitar rumah itu, seperti melihat kemunculan sosok seorang perempuan dan sosok anak kecil di rumah itu. Saking terkenal angkernya rumah Karundrung ini, sampai-sampai dibuatkan satu film bergenre horor yang berjudul Dendam Arwah Karundrung. Namun, saya tidak akan membahas lebih dalam tentang cerita horor rumah ini, tapi saya akan membahas tentang kisah tragis yang dialami oleh para penghuni rumah Karundrung ini, sampai akhirnya menjadi legenda. Mari kita dengarkan kisahnya. Pada era tahun 80-an hingga tahun 90-an, rumah di Jalan Karundrung ini adalah tempat tinggal yang sangat nyaman bagi keluarga Ahmadi, pemilik rumah yang sekarang dikenal angker. Ahmadi tinggal bersama istrinya yang bernama Samsiah dan 4 orang anaknya yang bernama Masita, Andrianto, Indrawan, dan Lisanti, serta seorang pembantunya yang bernama Pidi. Keluarga Ahmadi hidup rukun dan bahagia, menikmati setiap momen baik suka maupun duka secara bersama-sama, saling toleransi, saling melindungi, saling membantu, dan saling menyayangi. Keluarga Ahmadi sangat menjaga hubungan baik, terutama dengan pasangannya Samsiah, karena dengan cara itu bisa menanamkan karakter dan sikap anak yang sangat dipengaruhi oleh kedua orang tuanya. Walaupun tidak ada yang namanya keluarga sempurna, tapi Ahmadi selalu bisa berusaha untuk mewujudkan keluarga yang bahagia. Namun kebahagiaan keluarga Ahmadi harus berakhir dengan cara yang tragis. Pada bulan Maret tahun 1995, 5 orang yang tidak dikenal memasuki rumah di Jalan Karundrung itu dan membantai keluarga Ahmadi serta seorang pembantunya dengan sadis. Lalu, bagaimana kronologi kejadiannya? Tragedi pembantaian itu terjadi pada hari Minggu, sekitar pukul 10.30 pagi menjelang siang, pada tanggal 12 Maret tahun 1995. Para pelaku yang berjumlah 5 orang mendapat pesanan untuk membunuh seseorang dengan bayaran yang cukup mahal. Sarifuddin alias Boa, Muhammad Rusli alias Uli, Abdullah Hasan alias Bado, Hairul Muhsin alias Ical, dan Alius Arman alias Arman. Mereka telah siap dengan senjatanya masing-masing, lalu menuju ke sebuah rumah di Jalan Karundrung milik Ahmadi. Bado dan Arman langsung menyelinap masuk ke dalam rumah Ahmadi lewat pintu belakang. Saat itu mereka berdua menemukan Samsiah, istri Ahmadi, sedang memasak santap makan siang di dapur. Bado yang memegang balok kayu lantas memukul Samsiah di bagian punggung. Lalu Arman mendekat dan menikam tubuh Samsiah dengan pisau badiknya
yang dia bawa, membuat Syamsiah meregang nyawa seketika. Di saat yang sama, Uli, Boa, dan Ical juga berhasil masuk melalui pintu depan rumah Ahmadi. Uli membawa kapak dan Boa membawa parang, sedangkan Ical hanya dengan tangan kosong. Saat mereka melihat Ahmadi sedang berdiri di ruang makan, Uli langsung mendekat dan memegang tangan kiri Ahmadi. Lalu Boa langsung menebas kepala bagian belakang Ahmadi dengan parang. Uli lantas ikut memukul kepala sebelah kiri Ahmadi dengan kapak yang dia pegang, hingga Ahmadi akhirnya tewas bersimbah darah. Karena takut kejadian itu terungkap, mereka lalu merencanakan menghabisi semua anggota keluarga Ahmadi. Anak pertama Ahmadi yaitu Masita dibantai di kamarnya. Uli mengayunkan kapak ke arah kepala Masita. Lalu Boa juga ikut menebas kepala dan wajah Masita dengan parang secara bergantian hingga Masita tewas. Sementara itu, Ical yang menemukan pembantu Ahmadi lalu membenturkan kepala Pidi berulang kali ke lantai sampai tak bernyawa. Setelah itu, anak kedua Ahmadi, Andrianto, lari ketakutan, tapi dikejar oleh Uli, lalu menghantam kepala sebelah kanan Andrianto dengan kapak. Boa yang melihat langsung ikut mengayunkan parangnya ke arah leher dan muka hingga Andrianto tewas bersimbah darah. Anak ketiga dan keempat Ahmadi, Indrawan dan Lisanti juga ikut dibantai dengan cara yang sama, dibacok dengan parang, kapak, dan dipukul dengan balok kayu di bagian kepala hingga tewas. Setelah melakukan pembantaian, jasad Ahmadi, Syamsiah, dan Lisanti dibuang ke dalam sumur rumah itu. Sementara jasad Masita dan Pidi disimpan di loteng rumah, sedangkan jasad Andrianto dan Indrawan dibuang di sumur yang lain di rumah itu. Lalu kelima pelaku pergi meninggalkan lokasi untuk melarikan diri hingga akhirnya mereka tertangkap beberapa hari kemudian. Setelah melakukan berbagai proses persidangan selama 1 tahun, akhirnya kasus pembantaian keluarga Ahmadi di Jalan Karunrung dengan pembacaan vonis para pelaku digelar di Pengadilan Negeri Ujung Pandang pada hari Rabu, tanggal 20 Maret tahun 1996. Pelaku Boa, Uli, Bado, Ical, dan Arman dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana dan divonis hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, salah satu pelaku yang menjadi otak kejadian pembantaian di rumah Karunrung, Nur Salampesi, juga ikut diadili. Walaupun menurut pengakuannya dia tidak mengenal para pelaku pembunuh sadis itu. Tapi tidak mungkin hakim memutuskan satu perkara tanpa ditinjau terlebih dahulu atas terlibat atau tidaknya seseorang, dan tetap diproses hukum atas tuduhan pembunuhan berencana. Majelis hakim meyakini Nur Salampesi terbukti merencanakan pembunuhan Ahmadi karena persoalan warisan rumah yang ditinggali oleh Ahmadi, dan diyakini punya kepentingan terhadap rumah yang ditempati Ahmadi dan menganggap dirinya berhak atas rumah yang ditinggali Ahmadi, apalagi rumah itu milik pamannya yang bernama Faisal Salampesi. Sementara Ahmadi adalah ipar dari Faisal Salampesi, di mana istri Ahmadi bersaudara kandung dengan istri Faisal Salampesi. Majelis hakim menyatakan pelaku Nur Salampesi terbukti bersalah melakukan kejahatan pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana kejahatan. Divonis dengan hukuman pidana penjara seumur hidup. Namun nasib baik dialami oleh Nur Salampesi dan kawan-kawannya, karena pada tahun 2000 Presiden Republik Indonesia yang keempat
menerbitkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 114 tahun 2000 tertanggal 4 Agustus tahun 2000. Kepres itu mengatur perubahan masa pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara bagi narapidana yang telah menjalani pidana sekurang-kurangnya 5 tahun berturut-turut dan berkelakuan baik. Jadi, vonis hukuman seumur hidup ke-6 pelaku pembantaian di rumah Karundrung kemudian berubah menjadi pidana penjara selama 20 tahun. Selama sisa proses hukuman berjalan, Arman meninggal dunia di dalam penjara, sedangkan Boa dan Bado kabur dari penjara dan belum ditangkap hingga saat ini. Sementara Nur Salampesi, Uli, dan Ical bebas bersyarat pada tahun 2008 setelah mendapatkan remisi. Sudah 30 tahun berlalu, kasus pembantaian keluarga Ahmadi terjadi. Namun sampai sekarang masih ada yang melakukan ziarah di makam para korban untuk mengenang tragedi berdarah rumah Karundrung. Ahmadi dan keluarganya dimakamkan di tempat pemakaman Islam TPI Panaikang. Sementara makam pembantu keluarga Ahmadi yaitu Pidi berada di pemakaman keluarganya di Kelurahan Karundrung. Itulah salah satu arsip yang telah kita bahas kali ini. Semoga kalian meresapi kisahnya, mengambil hal positif dari kejadian itu. Tetap berhati-hati, tetap waspada, jaga diri kalian dan cermat dalam memilih. Karena tindak kejahatan tidak mengenal siapa kalian dan kapan akan terjadi. Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan kisah-kisah nyata kriminal lainnya di Kriminal Arsip selanjutnya.